Dan hari ini kita khusus ya membahas tentang tanya jawab solusi alami untuk anak-anak yang terlambat perkembangan atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan mungkin buat teman-teman hari ini nanti juga bisa aktifnya di kolom chat aja ya nanti ya, mungkin saya juga bisa nyapa ya siapa-siapa aja yang hadir mungkin dari berbagai kota. Dan hari ini juga kita juga beruntung sekali ya karena kita bisa belajar juga. Saya akan kenalkan dulu ya siapa aja yang hari ini yang akan men-sharingkan ya kan pengalamannya mereka tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama yang saya kenalkan dulu ya, minimal juga saya hello dulu ya kan, adalah dokter spesialis anak ya kan. Beliau sudah senior sekali ya, jadi udah pasti menanganin banyak sekali kasus anak-anak ya, yaitu Dr. Dwi Wastoro. Selamat malam Dokter Dwi. Ya, oh, selamat pagi ya. Supaya nanti semua orang tua juga semangat ya kan. Ya, oke, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya ya Dokter Dwi. Nanti saya kembali lagi ke Dokter Dwi ya. Oke, terima kasih. Saya kenalkan dulu ya yang lain. Nah, yang kedua juga beliau seorang dokter spesialis bedah, tapi juga beliau karena menangani banyak sekali dengan konsep penyembuhan alami, termasuk juga anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak cerebral palsy dan lain-lain ya. Oke, selamat malam Dokter Sugeng. Penyembuhan alami termasuk. Halo, selamat malam. Selamat malam ya. Apa kabarnya Dokter Sugeng? Dahsyat ya. Semangat selalu ya. Yuk, amin, amin. Selamat. Yuk. Ya, nanti Dokter Dwi dan Dokter Sugeng membantu nanti menjawab mungkin Bapak Ibu yang punya pertanyaan, boleh nanti juga masukin di kolom chat, dan mungkin yang sudah punya pengalaman juga pernah ikut acara penyembuhan alami ini dan mengalami perubahan dengan kondisi anaknya, boleh juga nanti berbagi ya sharing yang positif buat teman-teman yang lain, saling menguatkan para ibu-ibu ya kan. Dan ini yang berikutnya saya undang lagi juga, mungkin kalau teman-teman sudah sering lihat testimoninya ya, beliau yang sudah melakukan terapi penyembuhan alami ini udah berapa tahun ini, mungkin lebih dari 5 tahun ya, hampir 5 tahun atau 7 tahun ini, yaitu Ibu Marlia. Oke, selamat malam Ibu Marlia. Selamat malam, Sis. Ya, gimana kabarnya? Baik, baik. Oke, siap ya nanti men-sharingkan berbagi yang positif ya buat teman-teman yang lain. Oke, nanti saya kembali lagi ya ke Bu Marlia juga. Oke, sebelum saya ke ada mungkin teman-teman yang mau bertanya atau mungkin yang sharing, nanti saya undang juga ya kan. Mungkin saya lebih jelasin dulu kali ya, lebih jelasin dulu konsep penyembuhan alami ini secara singkat seperti apa. Mungkin ada beberapa mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang belum tahu ya kan. Oke, boleh mungkin saya tampilkan slide dulu ya. Di sini juga sebelumnya, tapi saya sapa dulu ya buat teman-teman nih, ada yang dari Sangatta, ada yang dari Riau, kemudian ada yang dari Balikpapan. Wow, udah berapa kota ya, dari Depok, kemudian juga dari Cirebon. Wow, kemudian ada lagi Pak Hardi. Oke, kemudian ada dari NTT. Wow, jauh-jauh semua ya. Ibaratnya memang dari Tangerang ya kan. Memang kita buat agak malam ya setelah ini ya pada saat masa puasa ini ya kan. Tapi semoga bisa menolong buat teman-teman semua. Ada juga yang dari Berau. Oke, supaya mempersingkat waktu mungkin saya langsung ke slide aja dulu ya kan buat penjelasannya. Jadi nanti Bapak Ibu juga sambil bisa dengerin, sambil juga mau ngechat juga boleh di kolom chat. Oke, boleh slide-nya? Oke, solusi alami terbaik anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sekarang ini ada satu fenomena ya. Oh ya, sebelumnya saya kenalin dulu ya, nama saya Mary. Saya seorang praktisi kesehatan yang banyak juga nanganin anak ABK selama 10 tahun ini. Dan selama 10 tahun ini terutama ya, 1 tahun belakangan ini, 1-2 tahun belakangan ini, kami banyak menerima konsultasi bisa puluhan orang. Jadi dari tim kesehatan penyembuhan alami ini menerima puluhan orang kasus anak-anak berkebutuhan khusus dan banyak sekali terutama yang kayak terlambat bicara, hiperaktif dan lain-lain ya kan. Nah, jadi memang ada faktanya ya tahun 2013 tahun 1980 anak autis itu baru 1 dibandingkan 10.000 anak. Jadi zaman tahun 1980 itu jarang ya kita lihat anak-anak yang autis ya kan. Jadi kalau sekarang tahu nggak tahun 2013 itu 1 dibandingkan 50 anak itu terkena autis atau ABK ya kan. Nah, kemudian pada saat setahun 2 tahun ini saya kebetulan ketemu salah satu psikolog ya, dan beliau ngomong
satu dari 10 anak sekarang ngalamin sindrom autisme, gejala autis. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus juga kalau yang psikolog juga ngomong, ini salah satu surveinya ya, itu kebanyakan yang adalah anak cowok. Kebanyakan yang kena adalah anak cowok, tapi kalau anak cewek yang kena itu biasanya lebih berat dibandingkan anak cowok. Itu dari surveinya para psikolog ya, seperti itu. Oke, next slide-nya. Oke, nah apa sih yang menyebabkan sekarang ini, walaupun kenapa kami buat ya terapi penyembuhan alami ini, karena yang kami banyak terima juga, anak-anak ini banyak yang mereka juga udah usianya nggak usia dini juga, banyak sih yang anak usia 3 tahun, 5 tahun, tapi juga banyak yang anak-anak usia 10 tahun, bahkan 15 tahun, ada yang 20 tahun. Dan orang tuanya banyak, mungkin yang Bapak Ibu di sini ya udah banyak melakukan terapi, ya kan? Banyak melakukan terapi kemana-mana, ya kan? Sudah banyak konsultasi juga, kemudian juga mungkin istilahnya udah minum banyak suplemen atau makanan tradisional atau vitamin otak segala macam, ya kan? Tapi kenapa banyak yang pada saat masuk konsultasi ke kami itu perubahannya nggak terlalu signifikan versinya mereka ya, pengalaman mereka, dan tapi sejak menggunakan terapi penyembuhan alami kenapa mengalami perubahan cukup cepat. Nah, kenapa? Karena yang kami perbaiki awalnya adalah dari dasarnya dulu, dari tubuhnya dulu, tubuh anak dulu. Karena kalau tubuh anaknya siap, udah pasti nanti di terapi pertumbuhannya pasti jauh lebih cepat, perkembangannya jauh lebih cepat. Jadi bukan terapinya yang nggak bagus atau vitamin otaknya nggak bagus, atau ini ya cara penanganannya yang kurang tepat. Sebenarnya kalau bagi kami bukan di situnya, tapi sebenarnya lebih karena anak-anak kebanyakan rata-rata yang ngalamin terlambat perkembangan itu ngalamin yang namanya ini, istilah kami leaky gut syndrome atau sindrom usus bocor, ya kan. Jadi sehingga dia tidak mudah mencerna makanan-makanan di dalam tubuhnya dia. Nah, kenapa kita fokusnya di sini? Karena usus adalah otak kedua anak. Jadi kalau ususnya bermasalah, pencernaan bermasalah, udah pasti perkembangan otak juga jadinya terganggu, jadinya terhambat. Nah, ini kita ada buat satu artikel juga ya, kita ambil satu artikel contoh makanan yang kita perlu hindarin. Oke, contohnya ini. Salah satu yang kita perlu hindarin adalah tepung terigu, gandum, termasuk juga susu formula. Susu sapi ya, istilahnya seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu bisa baca di sini, nanti juga bisa minta artikelnya sama ini ya, pengundang Bapak Ibu, ya kan? Karena protein pada gluten atau kasein yang pada susu, ya kan? Istilahnya itu ternyata tidak, pada saat di usus tidak mudah dicerna, sehingga sebagian itu larinya ke otak bersama darah dan sisanya keluar bersama urin. Nah, yang bahayanya itu bukan yang keluar bersama urin, tapi yang bahayanya adalah masuk ke otak bersama darah ini. Nah, di otak ditangkap sebagai opioid yang berfungsi mirip morfin, Bapak Ibu. Nah, mirip morfin sehingga anak-anak bertingkah seperti sedang sakau atau berada di dunianya sendiri. Jadi jangan kaget kenapa pada saat Bapak Ibu lihat anaknya kok hiperaktif, dipanggil nggak noleh, terus pada saat ngomong juga belum bisa ngomong, speech delay ya, atau seperti punya dunia sendiri, bermain sendiri, ya kan, ketawa sendiri segala macam, karena ternyata salah satunya efek dari makanan, efek dari sensitif dari metabolisme pencernaannya. Jadi membuat efeknya larinya ke otak, sebagiannya seperti itu. Nah, ini contoh makanan yang kita perlu kurangin adalah susu formula, tepung terigu yang banyak mengandung gandum juga. Kemudian next. Nah, yang banyak mengandung gula itu juga harus dikurangin, bahkan di stop ya. Kemudian juga buah-buahan tertentu juga harus dikurangin seperti itu gitu. Oke, next. Next. Oke, ini macam-macam ya, nanti bisa minta sama teman-teman pengundangnya Bapak Ibu nanti ya kan. Oke, next. Oke, jadi selain dari gangguan metabolisme pencernaan, itu membuat gelombang otaknya jadinya kan seperti mengkonsumsi morfin ya, jadinya seperti kayak tingkat imajinasinya tinggi banget ya kan, seperti itu. Nah, kalau istilah kita jadinya masuk ke namanya gelombang theta ya kan, gelombang tingkat imajinasi tinggi. Nah, kemudian salah satu lagi yang sangat mengganggu lagi, apa sih yang membuat mungkin banyak Bapak Ibu mungkin berpikir apakah kenapa kok sekarang ini banyak sekali ya yang ngalamin kondisi seperti itu, ya kan? Nah, salah satunya juga dari efek kemajuan teknologi, efek dari radiasi IMF, ya kan? Nah, sadar nggak sadar dari kita hamil
zaman sekarang ya, ibu-ibu muda sekarang pada saat kita hamil kita udah pegang handphone, terus mainannya laptop juga ya kan di depan komputer, terus sekarang udah pakai AC, semuanya udah serbanya teknologi, udah pakai listrik ya teknologi. Nah, itu mengandung yang namanya gelombang IMF, gelombang radiasi rendah. Nah, ini yang ternyata juga membuat jadinya kita ibaratnya DNA di dalam tubuh kita ini mulai bermutasi, sel-sel dalam tubuh kita ini mulai bermutasi, ya kan? Nah, itu yang ternyata membuat jadinya pada saat anak kita lahir mengalami terlambat perkembangan. Nah, ini salah satu efeknya, ya kan? Dari radiasi ini mempengaruhi sel-sel tubuh kita jadinya lebih buruk, bukannya lebih bagus, jadinya lebih buruk seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa cari kok tentang efek bahaya radiasi IMF di zaman sekarang ini. Seperti itu. Oke, next. Nah, dan efeknya juga pada saat untuk anak-anak itu gelombang radiasi itu penyerapannya lebih tinggi ke anak-anak karena ibaratnya otaknya ini kan lebih rentan ya, masih tipis banget sehingga radiasi lebih tinggi dibandingkan untuk orang dewasa. Nah, ini yang berbahaya banget di zaman sekarang, apalagi zaman masa kita pandemi ini kan semuanya serba online ya, wifi segala macam. Nah, itu otomatis kan tingkatnya jauh lebih banyak lagi gitu loh radiasi. Belum lagi nanti yang era 5G ya kan, 5G yang semuanya serba cepat lewat internet. Nah, itu mempengaruhi gelombang otak dan generasi ke depannya, mempengaruhi kesehatan generasi kita ke depannya. Oke, next. Nah, makanya jangan kaget ya Bapak Ibu, ternyata pembunuh diam-diam yang kita nggak sadar itu ya di dalam rumah, ya kan? Yang kita nggak bisa lari 24 jam, yaitu radiasi IMF, ya kan? Oke, next. Oke, nah solusinya bagaimana, ya kan? Buat Bapak Ibu yang mungkin udah nggak sabar, ya kan? Pengen tahu, oke solusinya ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang kami lakukan dari terapi penyembuhan alami ini, kita menggunakan makanan atau nutrisi yang alami. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang udah melakukan diet makanan udah bagus, ya kan? Tapi kenapa banyak orang tua yang sudah dietnya ketat sekali, ya kan? Tapi kok perubahannya belum terlalu maksimal? Karena biasanya yang kita fokus adalah makanan yang nggak bisa dimakan. Tapi yang paling penting juga makanan yang bisa dimakan, tapi yang nutrisinya paling tepat untuk tubuhnya anak. Yang paling cocok untuk memperbaiki dan istilahnya mengganti dan memperbaiki, ya kan, gangguan dari metabolisme pencernaan itu, ya kan. Nah, salah satu solusinya namanya alpha meta. Nah, apa sih alpha meta ini, ya kan? Alpha meta ini adalah dari kulit ari beras merah terbaik di dunia. Jadi bukan beras merahnya, tapi kulit arinya terbaik di dunia yang dipanen cuma setahun sekali dan diproses secara organik. Jadi aman banget dan mikromolekul. Dan ini mengandung yang namanya alpha PSP. Nah, ini yang bagus banget. Kenapa? Karena 1 sendoknya kulit ari ini nutrisinya sama seperti 10 kilo beras merah. Nah, dan ini diserap di dalam tubuh anak itu cuma dalam waktu 30 detik sampai 1 menit. Jadi cepat sekali. Jadi cepat sekali Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa? Nah, pada saat kulit ari ini nanti masuk, nah itu bisa masuk karena mikromolekul kan kecil banget ya alpha PSP-nya. Nah, sehingga masuk ke dalam sel tubuh yang paling kecil. Nah, sehingga itu nanti membantu meregenerasi sel-sel yang rusak. Makanya kita bilang kekuatan penyembuhan sel alami itu sebenarnya gini, tubuh kita ini, tubuh anak itu bisa menyembuhkan sendiri sebenarnya. Nah, cuman karena dia nggak dapat nutrisi yang tepat sehingga ibaratnya sel yang baik yang tugasnya meregenerasi akhirnya tertidur, enggak kerja gitu loh, seperti itu. Nah, tapi pada saat dia mendapatkan alpha meta, dia akan meregenerasi dengan cepat. Sel-selnya yang bagus akan bangun akan cepat sekali meregenerasi, bekerja maksimal, memperbaiki salah satunya gangguan metabolisme pencernaan dan juga perkembangan otak, sel-sel ke otak juga, seperti itu. Nah, ini bagus banget ya, teman-teman. Nah, next. Oke, kemudian yang kedua itu bagus juga nanti didampingin dengan yang namanya Vitomax ini. Jadi kita tahu ya kalau tadi alpha meta itu dari kulit ari beras merah ya kan, yang organik banget dan itu sebenarnya sama seperti konsep kita zaman nenek moyang kita dulu ya kan. Ibaratnya kalau sakit apapun makanya beras atau bubur ya, sorry saya kembali ke alpha meta ya kan tadi. Nah, beras atau bubur. Nah, tapi ya kan kalau zaman dulu itu kan penanamannya udah bagus, betul nggak? Tapi sekarang udah pakai penanamannya udah beda ya. Kemudian ada bahan kimia, kemudian juga dimasaknya pakai magicom sehingga nutrisi udah banyak yang hilang. Nah, yang kedua itu namanya Vitomax. Nah, ini juga sama. Ini yang kita ambil tapi dari ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung fitonutrien. Jadi nutrisi
mikro dari tumbuhan dari 5 macam warna buah dan sayur. Karena udah pasti nggak mungkin pengalaman kita 99% keluarga itu nggak makan satu hari itu 5 macam warna buah dan sayur. Kebanyakan hari ini hijau sama oranye aja paling misalnya seperti itu. Tapi nggak ada semua warna gitu loh. Nggak lengkap. Nah harusnya setiap hari itu harusnya 5 macam warna. Nah ini yang nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Nggak hanya anak-anak autis atau ABK, tapi semua anak sebenarnya. Tapi ini sangat bagus banget untuk anak-anak ABK. Karena dia organik dan dia ambilnya juga fitonutriennya yang berfungsi sebagai dokter. Nah ini bagus banget untuk fokus belajar lebih baik, pertumbuhan yang sehat, imunitas tubuh, energi dan daya tahan tubuh. Nah kenapa ini penting banget? Karena kebanyakan kalau sayur pun juga kita kasih ke anak udah dimasak ya, udah diproses sehingga udah banyak nutrisi yang hilang. Nah kalau ini tanpa istilahnya diproses lagi, sehingga dia organik banget, sehingga langsung masuk ke dalam tubuh anak itu nutrisinya lengkap, seperti itu. Nah kemudian next. Oke, nah alat yang ketiga, jadi Bapak Ibu nanti selain dari nutrisi makanan nutrisi yang tepat dari Alpha Meta dan Vitomix, itu salah satu perubahan yang signifikan banget ya yang kami udah cobakan ke banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga paling bagus lagi didampingin dengan satu alat lagi namanya Alpha Spin, ini buatan Jerman. Nah, buatan Jerman ini yang bagus banget, kenapa? Karena ini namanya alpha ya, gelombang alpha yang berputar. Kenapa ini penting banget? Oke, next. Nah, fungsinya adalah dia menyelaraskan dampak negatif dari IMF. Jadi Alpha Spin ini selain buat anak autis atau ABK, itu sebenarnya buat satu keluarga juga, termasuk nanti ibu-ibu yang mau hamil anak berikutnya juga harus penting banget punya Alpha Spin ini ya. Nah, kenapa? Karena dia menyelaraskan dampak negatif dari gelombang radiasi IMF yang berbahaya tadi. Nah, kemudian membentuk air yang terstruktur untuk penyerapan tubuh yang lebih baik, merangsang pembentukan elektron bebas dalam cairan. Jadi efeknya itu antioksidan juga. Jadi ini bagus banget ya kan. Jadi terus juga ada terapi warna, kromoterapi. Jadi ini salah satu fungsi terbaru dari Alpha Spin versi 2.0 ya. Nah, next. Oke, nah kenapa ini bagus banget? Apa hubungannya untuk anak-anak yang autis ya atau ABK? Nah kalau yang tadi kita bilang tadi kan efek dari makanan aja itu udah membuat anak jadinya masuk gelombang otaknya itu arahnya adalah gelombang theta, gelombang imajinasi tinggi. Nah ini salah satu artikel ya, ini tentang gelombang-gelombang otak ya. Nah salah satunya gelombang otak anak itu masuknya ke gelombang theta, gelombang imajinasi tinggi. Nah next. Oke, nah gelombang theta ini penelitian nih menyebutkan bahwa anak-anak dengan anak ADD ataupun ADHD hiperaktif ya memiliki gelombang theta yang tinggi. Nah itu yang membuat sehingga dia mempunyai dunia sendiri, seolah-olah mempunyai dunia sendiri. Itu efek pada saat masuk ke gelombang theta, ya kan? Efek dari pola makan dan radiasi. Nah kemudian dengan radiasi di sekitarnya yang kacau, radiasi IMF. Nah, itu membuat dia tambah kacau ya kan gelombang otaknya, sehingga pada saat dia diterapi bertahun-tahun itu perubahannya agak lambat. Kenapa? Karena gelombang otaknya belum siap seperti itu. Nah, next. Nah, yang paling bagus sebenarnya bagaimana kita membuat anak lebih mudah masuk ke namanya gelombang alfa. Kenapa? Karena biasanya orang dengan gelombang alfa itu yang tinggi memiliki tingkat konsentrasi yang baik dan emosi yang stabil. Emosi yang stabil. Nah, oleh karena itu mereka dapat menghasilkan ide-ide yang lebih cemerlang, menyerap informasi lebih baik ketika belajar, dan memberikan hasil kerja yang juga lebih baik. Makanya kenapa kita perlu banget Alpha Spin, karena gelombang alfa yang berputar, sehingga pada saat ditaruh di sekitar anak, membuat gelombang otak anak lebih harmoni ke gelombang alfa. Jadi jangan kaget pada saat menggunakan Alpha Spin, anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama yang hiperaktif, itu jadinya jauh lebih tenang daripada sebelum menggunakan Alpha Spin. Oke, next. Nah, ini contoh penelitian ya. Jadi dibuat Alpha Spin ini nggak sembarangan, teknologi Jerman. Itu membuat gelombangnya, ini istilahnya gelombang energinya itu menjadi lebih harmoni. Jadi ini yang pertama sebelum Alpha Spin gelombangnya itu keseimbangan gelombangnya ini adalah 77% ya kan, kalau kita bilang cakra lah ya, seperti itu auranya. Nah, kemudian pada saat menggunakan Alpha Spin meningkat jadi 84%. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu yang di bagian otak itu yang awalnya nggak seimbang ya, 95% jadinya ke 97%, jadinya ke tengah ya kan, jadi seimbang. Kalau lihat ini setelah menggunakan Alpha Spin 30 menit. Nah, itu bagus banget ya kan. Jadi itu membantu untuk gelombang otak pasti lebih bagus. Seperti itu. Ini udah dari penelitian ya secara ilmiah. Oke, next.
Oke, kemudian sangat bagus banget dibuat dalam bentuk kuantum. Jadi kalau kuantum itu harmoninya itu nggak hanya untuk satu anak aja. Kalau satu anak kan bisa dipakai cuma 2 meter ya alpha spin-nya, tapi kalau dibikin kuantum itu bisa dipakai untuk satu rumah. Jadi untuk satu keluarga. Jadi bapaknya nanti sehat, ya kan? Anaknya sehat, ibunya juga sehat, ya kan? Nanti juga untuk penerusnya lagi jauh lebih sehat lagi. Seperti itu. Oke, next. Oke, kemudian alpha spin ini bisa digunakannya seperti apa? Satu, selain kita tadi taruh di kuantum ya, bikin di dalam rumah, harmoni satu rumah, kita juga bisa taruh di dalam air atau dialirin air, disulingin dengan air. Nah, itu membuat nanti airnya menjadi air heksagonal, air yang hidup. Nah, itu membuat tingkat oksigen dalam darah kita tinggi pada saat kita menggunakan air alpha spin. Nah, ini kalau misalnya tingkat oksigen dalam darah itu lebih tinggi, itu membuat pasti tingkat konsentrasi kita lebih bagus, tubuh kita lebih sehat, pencernaan kita lebih bagus, otomatis juga perkembangan otak nanti jauh lebih bagus. Oke, next. Oke, nah ini juga kita bisa taruhnya dalam air tuh seperti ini, ya kan? Cara penggunanya taruh di dalam tempat air ya, atau misalnya langsung dispenser langsung dialirin, kemudian atau di gelasnya ditaruh di dalam alpha spin, taruh di atas alpha spin seperti itu. Oke, membuat airnya jadi mikromolekul. Oke, next. Oke, kemudian juga taruh di dalam senter. Nah, ini bagus banget untuk anak-anak ABK, ya kan? Nah, ini kenapa? Karena dia mengeluarkan cahaya, ya kan? Istilahnya bisa nanti disenterin di kepalanya, di tubuhnya dia, itu membantu melancarkan. Karena dia efeknya untuk cairan ya, termasuk juga aliran darah. Ya kan, mengharmoniskan tubuh sehingga kekuatan penyembuhan alami meningkat gratis, dan kita punya efek namanya kromoterapi, terapi warna. Nah, ini yang keren banget juga karena efek dari dalam alpha spin itu dimasukin unsur 5 macam warna ya, warna utama, dan itu bagus banget ya kan. Karena efeknya macam-macam. Salah satunya menyeimbangkan energi dalam tubuh ya kan. Kemudian mengaktifkan sistem peredaran darah dan saraf, membantu detox dan relaksasi. Jadi setiap warnanya ada beda-beda gitu loh. Mengurangi stres dan ketegangan. Nah, tapi yang luar biasa, 5 warna ini ya kan, berbagai macam warna ini, ya kan, enggak 5 ya, ternyata lebih ya kan. Nah, itu ya kan, nah, itu bisa ternyata terdapat dalam satu alpha spin. Jadi bukan belinya alpha spin satu warna ini, enggak. Tapi satu alpha spin ini langsung efeknya berbagai macam warna. Jadi jangan kaget kalau lihat itu warnanya kok berubah-berubah ya. Ya itu seperti itu. Jadi membantu menenangkan, meningkatkan kualitas tidur, regenerasi ya kan. Terus juga pembersihan tubuh dan memberikan energi pada tubuh dan sistem pernapasan. Jadi ini bagus banget ya terapi warna ini untuk anak-anak ABK, terutama membantu untuk lebih mengharmoniskan energinya, gelombang otaknya sehingga jauh lebih tenang seperti itu. Nah, kemudian next. Oke, nah Bapak Ibu, apakah banyak yang sudah menggunakan terapi alpha meta, alpha spin, Vitomax ini? Sebenarnya udah banyak banget. Bapak Ibu nanti coba cek di YouTube penyembuhan alami 888. Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali kesaksian. Sebenarnya nggak hanya untuk anak ABK, tapi untuk berbagai tantangan kesehatan. Tapi khususnya kebetulan saya kan konsen banget di anak ABK ya. 10 tahun ini perubahannya itu sangat signifikan sekali seperti itu. Oke, nah itu sih dari saya. Nah, itu tentang terapi penyembuhan alami ya kan. Nah, sebelum nanti Bapak Ibu yang mulai mau bertanya ya tentang kasus anaknya ya kan. Nah, lebih bagus lagi nanti kan itu nanti bisa bertanya, nanti kita minta tolong dari Pak Dr. Dwi atau Dr. Sugeng yang membantu menjawab juga. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang sudah juga lagi menggunakan dan sudah ada perubahan, boleh di-sharingkan ya kan. Nah, mungkin lebih afdol kita tanya sedikit ya tentang perubahan yang dialamin oleh anaknya Bu Marlia, karena kebetulan anaknya Bu Marlia saya tahu banget dan kami udah kenalnya udah cukup lama ya, udah berapa tahun, lebih dari 5 tahun saya kenal Bu Marlia ya kan. Dan kebetulan Bu Marlia juga dikaruniainya nggak cuman anaknya 4, tapi yang ketiga dan yang keempat ya yang ngalamin kondisi ya, ibaratnya di waktu itu diagnosa anak berkebutuhan khusus. Tapi yang saya lihat perubahannya luar biasa banget ya kan. Nah, boleh nggak Bu Marlia sharing, karena Bu Marlia kan sebelumnya udah juga coba macam-macam cara, betul nggak? Ya kan gitu loh. Nah, tapi boleh nggak tahu apa perubahan yang paling signifikan sejak menggunakan alpha spin dan alpha meta, dan kemudian yang terbaru lagi ada Vitomax ya kan? Seperti itu, boleh nggak sharing lagi sekarang? Boleh sis. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Marlia ya, di mana kami di sini saya mau sharing ya. 2 putra saya yang lewat perantara media yang sudah dijelaskan tadi, alhamdulillah terbantu pulih
boleh dibilang 90% ya anak saya ya sudah sehat. Oke, sebelumnya seperti biasa ya, saya mungkin cerita di belakang ya. Karena dari kecil anak saya sudah terdiagnosa. Ya seperti anak-anak pada umumnya berkembang ya dari kecil itu nggak terlalu kelihatan ya. Setelah mulai komunikasi tuh anak ABK itu kan nggak bisa ya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum ada suara. Ya kita mencoba segala cara ya. Ya sebagai orang tua ya bukan satu anak ya, kami 2 dikaruniai 2. Jadi pemulihan ya kita memang mencari itu pemulihan secara alami, di mana dokter pun memberikan kita solusi secara alami semuanya ya, di terapis, di psikolog. Akhirnya kami mencari dan bersyukur sekali ya, Alma Meta ini awal kami dikenalkan. Ya karena sebelumnya kita memang cari, jadi waktu dikenalkan awal itu saya tanpa berpikir ya, dari sekolah terapi sih pertama dikenalkan ya, Alma Meta makanan sel dari kulit ari beras merah. Jadi saya tanpa berpikir ya langsung yes kami ambil untuk coba ke anak saya. Jadi itu perubahannya itu cepat sekali ya, karena 2 anak saya yang si kakak itu karena dia seneng jadi dia langsung kelihatan Hasan ya itu. Terus adik memang agak susah ya, tapi kita mencari segala cara untuk dia konsumsi. Dan bersyukurnya ini ya dikombinasikan dengan Alpaspin itu nggak cukup waktu ya, hanya 3 bulan itu langsung anak saya bisa bicara. Gitu ya sis ya. Itu cepet banget dikombinasikan dengan makanan dari dalam ya, dengan Alpaspin juga airnya itu bagus banget ya, karena untuk anak ABK kan ada gangguan ya khusus dari dalam, jadi kita fokus itu dari dalam. Pada umumnya karena saya pengalamannya melihat di sekolah terapi teman-teman yang orang tua yang punya anak ABK itu lebih dominan ke terapis, maksudnya terapi sekolah ya, tapi dia agak abai untuk mencari pemulihan dari dalam. Tapi kalau saya lebih dominan cari pemulihan dari dalam, karena kalau kita secara logika lihat ya, kenapa dia aneh anak itu tingkahnya, karena dia kan ada masalah dari dalam kan, ya kan dok ya, benar ya seperti itu ya. Jadi istilah saya ibu rumah tangga biasa aja juga mencari walaupun lewat apa dari buku dan segala macam ya. Lah ternyata itu yang dominan untuk secara pemulihan itu yang dari dalam. Nah ini solusi Alma Meta dengan Alpaspin. Ini dahsyat banget ya Bapak Ibu ya. Putra saya itu 3 bulan saja pemakaian dikombinasi antara Alma Meta dan Alpaspin itu langsung ngomong bicara, langsung mengeluarkan suara gitu. Gitu sis. Terus termasuk ini ya, saya lupa. Ada Vitamex juga. Yes, sis. Ya, jadi gini, kebanyakan kan orang tua itu salah satu kekhawatirannya itu kan anaknya nanti takutnya nggak bisa sekolah secara mandiri normal ya kan. Kebanyakan seperti itu ya kan. Nah, sedangkan yang saya tahu waktu itu kalau nggak salah Bu Marlia pun termasuk waktu itu di diagnosanya bukan yang ringan juga kayaknya ya Bu Marlia ya, karena waktu itu bertahun-tahun sudah terapi ya. Terapi ya sudah hampir 2 tahun kalau nggak salah ya sis ya. Di terapi di sekolah khusus, saya bawa juga ke sekolah umum itu pakai sedo pendamping ya sis ya. Di sekolah karena kita sebagai orang tua, kalau di sekolah terapi aja tuh rasanya sebagai orang tua ya masa sih di sini aja, kita mau anak kita pulih. Tapi kalau saya sebagai orang tua tuh baru diponis anak saya sudah yakin anak saya pasti sehat. Tapi saya berjuang mencari, saya nggak pernah diam ya, mencari dan bersyukur ketemu media ini. Lah memang kita mencari yang alami ya. Termasuk berat ya. Berarti berat banget ya anak saya. Dibilang berat. Berat sekali karena dia mungkin dokter Dwi yang tahu ya, kalau anak saya tuh tantrumnya tuh luar biasa ya dok ya, emosi yang berlebihan ya. Puncak-puncaknya waktu itu kalau nggak salah usia 5 tahun itu dia kalau emosi
ya bisa banting-banting, bahkan bisa pecah-pecah apa-apa di rumah yang misalnya ya pintu dia pokoknya hancur lah apa-apa di rumah. Ya, TV pun sampai Berarti pecah-pecah, tempat waktu itu tidur. ya. Terakhir Ya, waktu iya, sejak konsumsi Alfameta, Alfaspin kan itu udah berapa lama ya? Kalau nggak salah Bu Marlia. Itu konsumsi awal kami Alfameta itu dari tahun 2012 ya, Sis ya. Tapi tidak pernah berhenti sampai 2 tahun ya. 2 tahun konsumsi Alfameta. Baru ketemu Alfaspin. Tapi saya tidak pernah menyerah ya gitu ya. Ya biasanya pada umumnya teman-teman katanya berapa botol bisa sembuh, tapi saya tuh enggak. Saya yakin pasti anak saya sembuh. Tidak pernah menyerah. Jadi non-stop ya. Berarti tapi sampai sekarang ya tetap gunakan Alfameta, Alfaspin ya. Jadi walaupun anak saya sudah pulih ya, sudah sehat ya, kita ambil yang lebih lagi untuk memaintain lah, istilahnya menjaga kan lebih baik ya Sis ya. Tetap sampai sekarang saya dengar juga waktu itu ya, waktu itu kan saya dengar juga Bu Marlia pernah ke dokter lagi, katanya dokter bisa dibilang 99% ya, udah bagus ya. Iya, iya. Saya juga ke dokter khusus ya, kalau nggak salah itu ya psikiater ya waktu itu di rumah sakit Pupuk Kaltim. Jadi mereka sudah mempunyai seperti itu, tapi saya yakin anak saya sembuh. Mencari inilah solusi buat kita ya, yang orang tua yang punya anak ABK itu istilahnya jangan menyerah Bu ya. Yang Maha Kuasa itu Maha Penyembuh, pasti kasih solusi. Bu Marlia, itu berarti Jaki sama Hasan berarti sekarang udah sekolah kelas berapa dan apakah sudah sekolah normal seperti umum? Sudah sekolah umum Sis. Ada itu kan dari TK ya, anak saya itu kan sudah di terapi ya, sebelum TK aja sudah di terapi. SD kelas 2 udah lepas, udah normal seperti anak pada umumnya. Sekarang udah SMP si kakak Hasan, Caki sudah mau masuk SMP kelas 1 juga, kakak mau kelas 3 SMP. Udah normal Sis, udah sehat seperti anak pada umumnya. Bahkan ya Jaki atau Hasan ya kan udah bisa lepas sendiri ya, kalau nggak salah ya Bu. Iya, udah di pondok pesantren si Hasan. Yang dulunya kalau Hasan tuh ya yang hancur-hancur TV sampai pecah-pecah itu ya si Hasan. Si anak saya si Hasan. Oh, luar biasa banget. Sekarang ya. Udah normal, semoga sharingnya semoga sharingnya Bu Marlia ini buat para orang tua, para ibu ya, supaya nggak nyerah ya kan, istilahnya apapun dicoba ya kan demi perubahan anak ya kan, seperti itu gitu loh. Oke, thank you ya buat Bu Marlia. Nanti saya kembali lagi ke Bu Marlia ini ya kan. Saya kembali sekarang saya mau ke dokter-dokter juga ya kan, karena ini mulai ada beberapa pertanyaan ya kan, pasti banyak juga yang penasaran. Kebetulan juga saya ke Dokter Dwi dulu kali ya, spesialis anak. Dan kenapa kami juga undang Dokter Dwi, karena Dokter Dwi ini setahu saya juga pernah nanganin anak-anak ABK menggunakan Alfameta dan Alfaspin ya kan. Dan yang memang kalau Vitomex ini kan masih baru ya, baru tahun ini, tapi saya tahu Dokter Dwi selalu ngomong kalau Vitomex ini juga bagus buat anak-anak ya kan. Nah, boleh nggak dengar dikit sharingnya sebelum nanti ada pertanyaan ya kan? Oke, boleh Dokter Dwi? Ya, terima kasih. Jadi betul ya, tadi sebagian besar sudah diterangkan melalui slide-nya Bu Mary ya, mengenai otis ya. Jadi memang sebetulnya kalau kita ketahui bahwa otis itu merupakan suatu kerusakan otak ya, sehingga menyebabkan gangguan perkembangan ya. Jadi akibatnya apa? Terjadi gangguan, misalnya apa? Gangguan komunikasi ya, gangguan perilaku ya, gangguan adaptasi sosial ya, kemudian juga persepsi sensoris ya juga terganggu ya. Dan itu memang bisa didapat pada waktu ibu hamil maupun ibu waktu melahirkan ya. Jadi mungkin trauma-trauma yang terjadi pada waktu ibu hamil atau ibu sudah melahirkan, misalnya anak itu waktu lahir terjadi hipoksi ya, terjadi kekurangan oksigen, terjadi hiperbilirubinemia kuning ya, atau lahirnya berat badan lahir rendah, jadi anak itu sudah mengalami stres sejak awal. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan otak ya. Tadi prinsipnya tadi kan kerusakan otak ya. Jadi nanti kita akan hubungkan dengan produk yang kita presentasikan ini ya.
Karena kita ketahui bahwa prinsipnya rusaknya otaknya ada mengalami kerusakan ya. Termasuk nanti juga pengaruh gelombang elektromagnet tadi ya. Mungkin didapat waktu ibu hamil maupun waktu anak ya masih usia dini ya. Itu juga akan mengganggu otaknya ya. Itu diantaranya penyebabnya. Di samping sekarang ada banyak faktor lingkungan seperti saat ini ya. Termasuk juga beberapa makanan yang bisa menyebabkan alergi ya, akhirnya merupakan tadi dikatakan dengan leak gut syndrome ya. Ya itu, jadi pada prinsipnya tadi gangguan-gangguan yang terjadi termasuk gangguan pertama komunikasi. Ya ini kadang-kadang terjadi keterlambatan bicara, ya bicara atau dia susah berkomunikasi dengan jadi kadang-kadang hidup dalam alamnya sendiri ya. Kemudian kalau misalnya gangguan perilaku, wah ini ada anak yang aktif, hiperaktif seperti putranya Bu Marlia tadi ya, sampai merusak ada beberapa benda, kadang-kadang lari sana lari ke sini ya, tidak ada kesulitan konsentrasi, yaitu itu termasuk gejalanya ya. Itu memang ada beberapa spektrum daripada autis ya, maka dikatakan autis spectrum disorder ya. Jadi spektrumnya ada yang ringan, berat ya. Ada anak yang aktif, hiperaktif, ada anak yang diem, ya itu ya. Jadi tergantung nanti spektrumnya. Memang kalau ini untuk penanganannya autis itu adalah memerlukan penanganan yang komprehensif. Jadi tidak hanya misalnya hanya ditangani oleh dokter saja, enggak, harus di sini berperan. Misalnya dokternya, nanti ada psikiater, bukan psikiater ya, yang tepat adalah psikolog ya, psikolog, kemudian psikiater itu kalau kelainannya agak berat ya, misalnya sampai terjadi kecemasan yang berlebihan dan sebagainya, itu dari psikiater. Kemudian juga di sini peranan keluarga sangat penting ya, untuk dilibatkan ya. Di samping juga ahli-ahli lain, misalnya fisioterapis dan sebagainya, itu perlu juga dilibatkan. Kemudian kalau sudah ada sekolah, peranan guru ya, lingkungan itu juga perlu dilibatkan juga untuk penanganan ini. Jadi tidak hanya oleh dokter saja, jangan ya, itu mestinya memerlukan penanganan yang komprehensif ya. Kemudian untuk penanganannya sendiri tadi komprehensif, bisa diberikan obat dan tanpa obat. Tidak semua anak autis dapat obat, kecuali yang tertentu, yang berat. Misalnya anaknya sering kejang, anaknya sampai agresif yang berlebihan dan sebagainya, baru kasih obat. Dokter tidak akan memberikan obat ya. Itu yang penting di sini adalah karena dia gangguan perilaku, ya mungkin terapi perilaku. Terapi yang karena ada gangguan bicara, ya ini mungkin terapi bicara ya. Kemudian gangguan tingkah laku dan sebagainya dengan terapi okupasi ya dan sebagainya. Kemudian dalam hal ini yang penting adalah diet. Ya, kita ketahui tadi sudah diterangkan Bu Mary beberapa jenis makanan ya yang bisa menyebabkan mencetuskan timbulnya autis ya. Ada gluten, ya ada kasein, ada beberapa tadi pemanis, ada coklat, itu juga bisa menyebabkan anak beraktif dan sebagainya. Itu harus dihindari. Itu penting hindari. Ya, yang kemudian nanti ada beberapa makanan atau diet yang bisa diberikan. Jadi sebetulnya pada produk dari ini FFG ini kita bersyukur ya, sebetulnya kalau di dalam membantu penanganan autis ya. Misalnya anak ini kan ada pertama kali ada banyak kerusakan sel tadinya awal. Sehingga di sini alfa meta tepat ya, karena kan fungsinya sebagai degenerasi sel ya, memperbaiki sel-sel yang rusak ya dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang lain lagi ya, di samping ada ini ya, kalau alfa meta otomatis bisa untuk meningkatkan imunitas dan sebagainya ya, itu bagus. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa pasien-pasien dengan autis itu ada gangguan dari pencernaan. Nah, di sini sebetulnya Vitomax itu bagus ya untuk membantu memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien ya. Jadi di sini terutama mikronutriennya itu penting. Di sini sudah cukup kandungan itu buah-buahan, sayur-sayuran. Karena biasanya anak susah itu ya. Jadi ini bisa mempercepat penyembuhan anak-anak dengan autis. Yang kemudian yang ketiga, tidak ada kalah penting tadi yang diketerangkan Bu Mary, betul, Avaspen bagus membantu anak-anak ini ya, karena mengharmonisasi ya
dari radiasi yang ada di sekitar kita. Ya itu termasuk, ini karena pengalaman, saya punya cucu sendiri. Nah, ini cucu sendiri itu memang gejala autis terlihat pada sekitar umur antara 2-3 tahun dan mulai kelihatan, wah ini ada sesuatu. Kebetulan dia ke arah spektrumnya ADHD. Ya. Kemudian ditelateni dengan itu tadi apa? Alpha Meta, ya, Pitomax. Ya, kemudian menjelang TK, jadi sudah TK, kita mau menentukan dia bisa ke sekolah umum enggak? Ya, dia kemudian kita beri Alpha Spin. Jadi dia kemana saja dia membawa Alpha Spin. Ya, alhamdulillah anaknya itu sudah enggak seperti dulu aktif, hiperaktif dan sebagainya, sekarang sudah enggak tenang, bisa konsentrasi. Ya, dia bisa mengikuti sekolah umum. Ya, jadi sekolahnya lancar dan alhamdulillah prestasinya bagus, sekolahan nilai-nilainya enggak kalah. Berani dia tampil, misalnya pidato dalam bahasa Inggris tanpa teks, berani tampil, bermain piano bisa, ya, bermain. Jadi seperti anak normal, tidak ada masalah. Jadi mungkin ini dari pertama tadi mengenai dasar itunya, mengenai autis. Yang kedua mungkin untuk tadi beberapa produk yang bisa membantu untuk penyembuhan autis. Saya kira itu aja Bu Mary, makasih. Wow, luar biasa ya kesaksiannya Dokter Dwi. Kalau bisa dibilang saya setuju banget ya dengan Dokter Dwi. Jadi gini, buat Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan kesaksian hari ini, bukan hanya menggunakan Alpha Meta, Alpha Spin, Vitomax saja ya, tapi yang sudah melakukan terapi tetap terapinya dilakukan ya kan. Kemudian tetap juga harus konsultasi sama dokter pribadinya, dokter tumbuh kembang mungkin, atau dokter spesialis anak mungkin, atau yang tadi dibilang Dokter Dwi psikolog. Tetap harus sama yang terdekatnya, karena yang bisa lihat proses tumbuh kembangnya anak. Nah, cuman sedikit saya pertanyaan buat Dokter Dwi ya kan, dari kesaksiannya Dokter Dwi kan udah bagus banget. Nah kan kebetulan saya juga banyak yang masuk ke saya itu sekarang ini yang anak-anak usia 2 tahun 3 tahun udah terdeteksi speech delay ya kan, terlambat bicara, hiperaktif dan lain-lain. Nah sebenarnya kan memang kalau bisa jangan terlambat ditanganin ya, kayak Dokter Dwi tadi bilang anak TK udah langsung ditentukan ini bagaimana penanganannya, kalau bisa sekolahnya normal bahkan jadinya pintar sekali ya kan. Seperti itu harapannya semua orang tua kan, pasti seperti itu ya. Nah makanya kenapa saya selalu sarankan juga para orang tua untuk jangan menunda, karena saya dengar kan ada masa kemasan anak. Masa kemasan anak, betul nggak itu Dokter Dwi, ada masa kemasan anak kalau bisa usia 2 tahun 3 tahun udah harus ditanganin dari sekarang, supaya jangan sampai usianya setelah 10-15 tahun bukan berarti nggak bisa ditanganin, tapi pasti lebih cepat ya kalau usia 2 tahun 3 tahun atau 4 tahun. Betul nggak Dokter Dwi? Boleh nggak tahu dokter masa kemasan usia perkembangan otak anak itu sampai usia berapa Dokter Dwi? Ya, jadi sebetulnya memang pertumbuhan otak anak itu golden periodnya itu sampai umur 2 tahun. Itu golden period. Oh, sisanya okay. Sampai umur 5 tahun tuh ya itu persentase kecil ya. Tapi kalau kita bisa menemukan golden period itu jadi usia yang istilahnya paling bagus ya untuk pertumbuhan otak itu ya usia itu. Di samping kita harus memenuhi kebutuhan gizinya ya. Kemudian juga kalau ada sesuatu yang kita ada kelainan harus cepat-cepat dikoreksi. Jadi insyaallah nanti akan bisa tumbuh kembang dengan baik ya. Jadi mungkin paling lambat ya sekitar 5 tahun itu sudah karena nanti pertumbuhannya sudah melambat. Kayak itu tepat. Oke. Berarti usia 5 tahun itu udah warning ya, peringatan. Sebenarnya udah harus cepat-cepat lakukan segala macam cara. Betul nggak Dokter Dwi ya berarti ya? Ya, betul. Nah ini kan bagus banget ya. Nah, kita ke satu dokter lagi ya kan. Beliau ini awal cuman baratnya membuat terapi ini adalah kebanyakan untuk Alpha Meta, Alpha Spin, Vitomax itu lebih banyak ke penyakit-penyakit yang lain sebenarnya. Tapi karena kenal beliau, akhirnya juga ada yang beliau tuh salah satunya kalau nggak salah cerebral palsy ya kan. Boleh nggak dengar kesaksiannya dari Dokter Sugeng? Sekarang kita ke Dokter Sugeng ya kan. Halo Dokter Sugeng. Halo, selamat malam ya. Malam ya. Jelas ya. Nah, mengenai cerebral palsy itu ya, dengan kelainan gait pada anak itu cukup menantang sekali ya. Saya punya ada anaknya bidan, cucunya bidan saya ya. Dia tuh sampai dibawa ke spesialis ortopedi, rehab medik, sampai sempat mau dioperasi ya, untuk memanjangkan tendon dari tendon Achilles, jadi di tumitnya itu diperpanjang. Tapi orang tuanya masih menunda ya, maksudnya apakah ada alternatif yang lainnya, karena anak itu masih kecil, sehingga akhirnya datang ke saya ya.
Kita bisa lihat slide-nya, videonya ya. Bukan yang itu, yang satunya yang live itu. Yang ada videonya tadi. Nah, pertama sih kalau dia jalan itu istilahnya cukup menantang sekali ya buat orang tuanya ya. Terus yang berikutnya ya kita terapi dengan alfa meta dan alfa spin sekaligus ya. Dan ini juga butuh peran aktif dari orang tua ya. Meskipun kita udah ajarin gimana pun, tapi kalau mereka tidak melakukan dengan istilahnya dengan kasih sayang ya. Kasih sayang ya, anak itu harus dapat kasih sayang ya. Sehingga dia istilahnya merespon dengan positif apa yang diberikan. Bukan yang ini yang satu lagi nih, lain lagi nih ceritanya ini. Nah, kalau yang ini yang dari teman sejawat ini, yang di Jawa Tengah ya. Kita lihat jalannya seperti itu. Oke, video ini nanti nyusul ya. Nah, setelah kita terapi alfa spin 1 bulan, ya ada perbaikan. Jadi anak itu bisa berdiri dengan tenang, dengan kaki yang menapak. Dengan kaki yang menapak, terus dia mulai jalan pelan-pelan dengan kaki yang menapak. Bayangkan 1 bulan. Untuk anak ini orang tuanya mengambil sikap menunda dulu untuk operasinya, sehingga kita bisa lihat progresnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman kita yang di luar ya, masih anak-anak begitu dengan cerebral palsy, kita terapi yang lengkap. Terus kemudian yang tadi itu yang anak-anak yang satu yang ada gambarnya itu dari teman Jawa juga ya. Ini kita lihat ya progresnya ya. Bulan Agustus 2020 ya, waktu pandemi ya. Terus hari ketiga dia lihat kakinya, tendonnya yang sebelah sini itu sudah mulai lemes ya. Terus lihat 1 bulan kemudian anak ini bisa menapak kaki kan. Nah, tinggal dirutinkan lagi seperti ini, akhirnya saya yakin dia bisa berjalan dengan normal. Bayangkan sebagai orang tua yang punya anak-anak seperti ini, dia kembali normal lagi, alangkah baiknya dan bahagianya mereka. Mungkin itu Bu Mary. Wow, luar biasa ya, karena kita tahu case cerebral palsy itu mudah sebenarnya. Karena kebanyakan kan yaitu kembangnya malah harus panjang terus. Kadang untuk harus duduk aja agak susah ya kan, latih untuk jalan, ada yang jinjit segala macam tadi. Tapi itu termasuk bagus loh, termasuk cepat loh, betul nggak ya dok ya? Kalau menurut saya itu termasuk cepat itu proses karena bantuan dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya telaten karena dia kepingin sekali anaknya sembuh, sehingga kita ajarkan begini, mereka lakukan terus. Setiap malam mereka melakukan terus. Saya lihat pengakuan dari mereka seperti itu. Ya, memang harus kuncinya dari orang tua itu harus damai ya, harus pikiran positif, semangat yang kayak tadi Bu Marlia lakukan ya kan, harus semangat banget loh sebenarnya buat semua orang tua ABK itu harus saling menyupport, terutama yang bapak ibunya ya, suami istri itu penting banget ya kan, dan harus memperkatakan yang positif, anaknya itu bisa sehat ya, kayak tadi Bu Marlia kalau dengar ya, cara berpikirnya Bu Marlia, anak saya pasti sehat, padahal awal dia didiagnosa berat ya kan, tapi sekarang bisa dibilang normal sekolah, bahkan bisa sekolah di pesantren ya kan, ditinggal orang tua jauh ya kan, itu kalau bagi kami itu luar biasa ya pemulihannya ya kan, ibaratnya yang di atas buka jalan. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini kan banyak katanya sudah saya dengar ini udah banyak pertanyaan dan testimoni juga ya kan, memberi kesaksian. Nah, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dulu kali ya. Boleh ditampilkan pertanyaannya? Oke, dari Ibu Tri ya. Dok, saya mau nanya, anak saya usia 2 tahun sudah konsumsi Alpha Meta 8 botol selama 3 bulan ini dan memakai Alpha Spin. Belum ada perkembangan, jadi bagaimana solusinya? Mungkin boleh tahu ya Ibu Tri ini tantangannya apa ya anaknya juga, terus mungkin pola makannya ya, atau boleh dari Dokter Dwi yang jawab atau Dokter Sugeng, boleh? Bagaimana kalau dia udah konsumsi 8 botol ya kan? Ya, terima kasih. Tadi yang saya katakan
bahwa penanganan autis itu kan harus komprehensif penanganannya, ya. Jadi tidak hanya misalnya ini alfa meta itu hanya salah satu, ya, sebagai penyembuhan tambahan dalam hal ini untuk melakukan diet. Tapi kan masih ada yang lain. Kita lihat bagaimana. Karena kan harus ada misalnya dia belum bisa bicara ya, paling nggak terapi bicara. Kalau ada terapi untuk perilakunya bagaimana? Ya, ini tentunya ada terapi perilaku, termasuk terapi okupasi dan sebagainya. Jadi tidak hanya alfa meta saja, ya tentunya. Apalagi lebih bagus kalau disertai dengan alfaspin misalnya. Itu karena nanti akan mengurangi ini misalnya anak yang hiperaktif, jadi berkurang hiperaktifnya, ya. Kemudian anak bisa tenang dan sebagainya, ya. Kemudian tadi juga selain itu saya katakan untuk diperhatikan dietnya juga. Hanya dikasih Vitomax tapi dietnya nggak dijaga, sering terjadi kebocoran. Jadi hal yang tadi dilarang tetap dilanggar. Lah itu ya kadang-kadang yang karena dari pengalaman waktu saya menangani cucu saya itu memang kebanyakan karena masalah ini kebocoran tadi. Jadi dia melanggar makan coklat dan sebagainya, ya sama aja, ya. Jadi harus betul-betul tadi penanganannya secara komprehensif, ya, betul-betul dilihat dari bagaimana dietnya dan sebagainya. Karena kita ketahui bahwa gejala yang ada pada autis itu kan tadi tidak hanya satu aspek saja. Saya kira itu aja, Bu An. Ya. Oke, thank you ya jawabannya buat Dokter Dwi. Setuju sih, karena ada juga orang tua ABK itu kadang ngomong sama saya itu, maksudnya gini, dia cuma konsumsi alfa meta, alfaspin, tapi nggak diajarin anaknya ngomong, kadang nggak disimulasi untuk bicara satu bahasa contohnya, ya kadang nggak gitu ya, terapinya nggak dilakukan yang lain, itu harus tetap ya kan gitu loh. Nanti yang jawab juga boleh loh, nggak harus dari Dokter Dwi, Dokter Sugeng juga Bu Marlia juga boleh, karena kan pengalaman juga ya. Oke, next pertanyaannya atau kesaksian boleh? Oke, ini dari penyembuhan alami kesaksiannya ya dari Ibu Asalam, alfa meta solusi terbaik untuk memperbaiki dari akar permasalahannya karena memperbaiki sel, jaringan, organ dan sistem dalam tubuh. Jadi fokusnya bukan hanya diet tapi perbaiki permasalahannya. Oh ya, kebetulan Ibu Asalam ini yang menjalankan, saya tahu ya menjalankan terapi tradisional acupressure ya. Alfaspin juga luar biasa sekali sesuai ilmu TCM, tradisional Chinese medicine yang beliau jalankan. Karena konsep kromoterapi dari alfaspin itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita dan dapat menyeimbangkan yin and yang, ya kan. Nanti kita berikutnya ya undang beliau, sebenarnya beliau tadi mau sharing tapi karena lagi banyak pasien yang konsultasi juga jadi nggak bisa hadir di sini, akhirnya beliau lewat chat aja bisanya ya kan. Nah, pasien saya beberapa waktu lalu minum 3 hari alfa meta, alhamdulillah ketika dipanggil merespon. Wow, luar biasa ya, 3 hari langsung ngalamin perubahan. Nah, kemudian juga pengalamannya saat menangani pasien hiperaktif, biasanya cuman memijat aja bisa 2 jaman karena si anak aktif dan nggak bisa diam. Tapi saat disenterkan alfaspin hitungan detik langsung tenang, luar biasa banget ya. Jadi beliau ini menggunakan terapi acupressure bersama alfaspin, alfa meta dan Vitomax berarti ya. Nah, alhamdulillah pasien beberapa minggu yang lalu usia 19 tahun, mempunyai keluhan autis juga, beberapa 1 bulan minum 1 alfa meta dan alfaspin, sekarang anaknya udah mulai stabil emosinya dan lebih mandiri. Wow, usia 19 tahun berarti ada harapan loh ya Bapak Ibu ya kan. Jadi jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, dalam diagnosa TCM, tradisional Chinese medicine, hiperaktif itu berlebihan energi atau yang. Jika pendiam itu berarti kekurangan energi atau yin. Dengan alfaspin menyeimbangkan kondisi tersebut sehingga lebih tenang dan perbaikan. Jadi kalau tahu kan anak autis itu kan ada yang 2 macam ya. Kalau yang biasa anak cowok itu cenderung hiperaktif. Kalau yang anak cewek biasanya cenderung autisnya itu lebih pasif, mereka lebih kalem seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh tadi Ibu Asalam ya kan. Kemudian ditambah alfaspin dengan versi terbaru kromoterapi lebih sempurna dalam membantu perbaikan secara langsung ke organnya. Karena dalam pengobatan TCM, warna-warna tersebut menggambarkan organ-organ ke dalam tubuh. Wow, bagus banget ya kesaksiannya beliau. Nah, anak saya usia 4,5 tahun, speech delay dan aktif setelah terapi alfa meta dan alfaspin dalam beberapa bulan anak saya normal. Nah, ini berarti kesaksian ya dari Ibu Fitriana. Sekarang usianya udah 12 tahun, sekolah dari TK, SD, sekolah umum semua. Oke, dari 4,5 tahun, speech delay dan terbantu sekali. Kemudian ini ada anak saya 35 bulan ADHD. Berarti hampir 3 tahun ya, belum lancar bicara, susah makan, susah diajari, susah konsentrasi, susah diam, susah berinteraksi. Gimana solusinya dok? Ya kan? Sebenarnya ini tadi solusinya udah dijelasin semua ya. Terapi,
pola makan sehat ya kan. Jadi tetap konsultasi dan terapi dan pola makan sehat. Pola makan sehatnya bisa nutrisinya ambil dari Alpha Meta Phytomax dan untuk gelombangnya pada saat masa terapi bagus ambil dari Alpha Spin ya kan. Ini saya aja yang bantu jawab lah ya kan. Yang sederhana ya. Oke, sudah soalnya udah terjawab tadi dari ini ya dari para dokter juga. Kalau mau macam mana kalau sekarang dia suka marah-marah. Nah, itu kan efek dari tantrum ya. Efek dari tantrum juga ya kan. Kemudian itu dari Alpha Spin nanti juga bisa. Oke, next lagi. Oke, ini kesaksian berarti ya. Alhamdulillah dari Pak Burhan baru coba minum 5 botol. Udah bisa panggil papa. Tapi kontak mata masih minim, komunikasi belum dua arah. Sangat aktif tapi jarang tantrum. Oke, jadi minimal sudah panggil papa itu harganya mahal loh itu untuk harga untuk anak-anak kebutuhan khusus. Betul nggak ya kan? Banyak yang ibaratnya melakukan bertahun-tahun belum tentu bisa ya kan. Tapi ini luar biasa ya, sudah terbantu sekali. Oke. Next. Oke, saya mau tanya Bu Marlia tadi kan bilang udah setelah 3 bulan pakaian Alpha Meta dan Alpha Spin sudah ada perubahan. Oke, pertanyaannya apa ya? Oh, apakah itu hanya menggunakan Alpha Spin dan mengkonsumsi Alpha Meta tanpa mengikuti terapi, misalnya terapi bicara atau sejenisnya? Oke, Bu Maria, boleh? Oke, saya jawab ini ya. Anak saya sebelumnya juga terapi ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya juga kalau saya diet sangat disiplin ya. Sebelum kenal Alpha Meta dan Alpha Spin ini, saya paling disiplin masalah diet. Makan minumnya itu saya jaga betul ya. Waktu itu bertahun-tahun udah diet, belum ada perubahan, walaupun kelihatan sehat ya, tapi mengeluarkan suara itu nggak ada. Jadi dengan menggunakan Alpha Meta itu awalnya ya, itu langsung kelihatan anak saya. Dengan dikombinasikan dengan Alpha Spin itu langsung mengeluarkan suara. Sebelumnya konsumsi Alpha Meta itu udah lama ya, tapi hanya sehat saja. Tapi setelah kami kombinasikan dengan Alpha Spin dan Alpha Meta itu hanya 3 bulan itu langsung keluar suara. Karena anak saya itu kan bertahun-tahun di terapi ya, dia belajar menulis. Sebenarnya dia tahu huruf, tahu angka, tapi tidak bisa mengeluarkan. Tapi setelah dengan pemakaian Alpha Spin itu saya tanpa ajarin dia bisa membaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu saya bilang, oh ternyata itu tersimpan ya, dia tidak bisa keluarkan suara. Dengan terapi Alpha Spin ini dahsyat banget ya, dengan air. Kalau saya itu kan saya penggunaannya itu maksimal sekali ya, di mana disiplin diet, pola makan saya itu paling disiplin ya Bapak Ibu ya. Dari makanan yang instan itu tidak boleh. Kalau saya masuk di rumah ya, minuman yang berwarna-warni itu nggak ada sama sekali masuk dalam rumah saya untuk dikonsumsi anak-anak. Dan lewat Alpha Spin karena digunakan kuantum ya, kalau anak saya itu pakai semuanya. Kuantum dengan airnya, ya itu tadi saya bilang 3 bulan aja anak saya langsung mengeluarkan suara, bisa membaca, bisa semuanya gitu. Sebelumnya itu nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu ya, karena di terapi itu tadi di sekolah terapi itu diajarin baca, tapi diajarin menulis ya. Tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Halo. Iya. Mungkin maksudnya gini, kalau kan tadi Bu Marlia bilang kan 2 anak ini kan perubahannya agak berbeda karena satu udah langsung minum Alpha Metanya suka sekali, jadi perubahannya lebih cepat ya, kalau nggak salah gitu ya Bu Maria ya. Oke. Nah, ya ini kan dua putra saya ya, yang satunya senang dengan Alpha Meta, satu tuh nggak suka. Jadi yang kakak itu dia langsung kelihatan perubahan, dia langsung bisa diam. Jadi ya ada terlihat lah efek dari konsumsi Alpha Meta ya. Tapi dengan Alpha Spin, kombinasi dengan Alpha Spin, dua-duanya putra saya itu langsung udah bilang pulih ya. Kalau saya bilang itulah mengeluarkan suara itu, kita itu bersyukur sekali orang tua ya, seperti saya lah, yang anak saya langsung bisa bicara itu. Boleh tahu nggak Bu Marlia menggunakan Alpha Spin-nya berapa banyak ya kan? Apakah menggunakan kuantum atau satu-satu aja? Mungkin nanti itu perlu ditahu juga ya buat para orang tua.
awalnya memang kita awalnya satu aja sebelumnya ya, tapi kita mau hasilnya maksimal yaitu dengan kuantum. Jadi kami di rumah itu pakai kuantum 2 area ya, karena rumah kita itu berbentuk L, jadi pasang belakang 1, pasang depan 1, dan di air minumnya. Seperti itu sih. Kita betul-betul maksimal dengan konsumsi Alphameta, dengan gunakan dengan terapi dengan Alphaspin. Jadi kalau mau hasilnya maksimal, Bapak Ibu ya memang kuantum ya, kuantum dengan Alphaspin dan Alphameta seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Marlia. Oke, jadi ngerti ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya perubahannya beda-beda tergantung sebanyak apa dia minum Alphameta. Terus pada saat menggunakan Alphaspin itu kelihatan perubahannya lebih maksimal lagi, perubahan paling signifikan ya kan, karena dikombinasikan dua macam ini ya kan. Kemudian bagaimana pendapat Dokter Dwi tentang mikrosefali GDD? Oke, mungkin ke Dokter Dwi lagi berarti ini. Ya, terima kasih. Jadi mikrosefal ya itu merupakan salah satu keadaan di mana otaknya tidak berkembang. Jadi dia pada umur tertentu dia sudah mengecil, artinya menutup, ubun-ubunnya sudah menutup. Kita ketahui bahwa ubun-ubun besar itu akan menutup sekitar umur 2 tahun ya. Tapi belum sampai umur itu sudah menutup. Jadi itu biasanya mikrosefal itu terjadi karena terjadinya infeksi pada waktu ibu dalam mengandung. Jadi infeksi waktu kehamilan kebanyakan. Misalnya terjadinya infeksi TORS, toxoplasmosis, cytomegalovirus, itu biasanya nanti menyebabkan anak yang dikandungnya itu mengalami kecacatan. Salah satunya adalah mikrosefal. Otomatis mikrosefal akan menyebabkan gangguan development delay. Jadi global development delay atau GDD yang Anda tanyakan. Ya, karena di sini otaknya nggak bisa berkembang, ya, karena dia volumenya ya kecil terus, nggak bisa berkembang. Kan soalnya otak itu kan sampai umur 2 tahun ya, itu kan makin berkembang. Itu belum sampai 2 tahun udah menutup bumbunya, akhirnya dia terjadi kecil ya. Jadi otaknya kecil, namanya mikro itu kan kecil. Ya itu jadi karena penutupannya terlalu dini, biasanya karena penyakit yang didapat pada waktu ibu hamil. Terima kasih. Oke. Jadi udah dapat jawabannya. Jadi sebenarnya juga kalau dari Alphameta itu kan juga membantu untuk perbaikan sel. Jadi nggak hanya, jadi bukan untuk khusus di usus aja di metabolisme pencernaan loh ya. Alphameta itu memberi makan sel, nanti sel memperbaiki masalah-masalah yang yang terganggu ya kan, meregenerasi sel, termasuk nanti juga ke otak segala macam ya kan. Memang kalau untuk yang anak ABK yang terganggu gangguan metabolisme pencernaan, pasti nanti yang terbantu adalah di sel-sel di usus dulu. Tapi kalau yang dari mikrosefali dan lain-lain juga sama kok. Alphameta ini memperbaiki sel, fungsinya tuh adalah memberi makan nutrisi sel, jadi memperbaiki sel ya. Jadi nanti bisa kok dikonsumsi, bagus banget ya Alphameta, Alphaspin dan Vitomax. Oke, thank you buat Dokter Dwi. Ini ada kesaksian lagi dari sharing dari orang tua yang anaknya ADHD. Biasanya pencernanya anak terganggu. Mohon maaf, BAB biasa hitam, tapi sekonsumsi Alphameta sekarang BAB-nya udah normal, berarti udah nggak hitam lagi. Oke, bagus banget ya kesaksiannya dari Ibu Herta. Kemudian Ibu Meli, anak teman saya usia 5 tahun, tidak lancar bicara, hiperaktif. Agustus tahun 2020 ya, berarti setengah tahunan yang lalu ya, minum Alphameta, pakai Alphaspin, setelah 2 bulan sudah mulai bisa merangkai kata, bisa menyanyi. Jadi Alphameta sampai saat ini jadi minuman wajib ya kan. Oke, bagus banget ya kesaksiannya. Oke, ini buah apa aja yang aman untuk anak autis? Ini nanti Bapak Ibu nanti dikirimin aja artikelnya ya kan. Maka buah-buahan apa aja yang perlu dihindarin. Tapi sebenarnya gini, setahu saya dan saya juga banyak belajar dari Dokter Dwi dan Dokter Sugeng dan semuanya juga ya, psikolog. Sebenarnya gini, autis itu kan sangat luas ya, macam-macam dan tantangannya beda-beda. Semua anak itu berbeda-beda. Jadi ada anak yang mungkin alergi di buah satu, ada anak yang alergi di buah yang lain ya kan. Ada anak yang nggak apa-apa dengan buah salah satunya gitu. Nah, tapi nanti ada sebenarnya banyak kok juga di internet tentang buah-buah apa aja yang perlu dihindarin ya kan. Kurang lebih seperti itu. Karena walaupun kita ke dokter pun setahu saya juga nggak ada yang tes alergi sampai 100%
sampai sekarang ya katanya itu nggak ada yang sampai 100% juga tahu banget alerginya anak ya kan. Tapi sebenarnya kalau saran saya juga orang tua jangan terlalu stres juga ya kan. Yang paling penting nutrisi perbaikan sel itu paling penting sih. Karena saya juga ngalamin sebenarnya anak saya juga terlambat bicara ya kan. Mungkin kalau sering dengar kesaksian saya sebelumnya ya kan, anak saya juga terlambat bicara ya kan. Nah, jadi yang paling penting kan sebenarnya yang dikurangin, yang paling penting itu yang utama sebenarnya yang susu ya kan, yang kasein, gluten ya, gandum sama yang gula segala macam ya kan gitu loh istilahnya ya kan. Nah, jadi kalau yang ini nanti kembali ke orang tua, nanti coba cari juga banyak kok artikelnya, nanti juga bisa minta sama pengundangnya ya kan. Seperti itu. Kemudian gimana cara minum alfa meta yang paling tepat selama ini diminumnya dengan madu asli karena anaknya nggak mau minum jika murni alfa meta ya kan. Oke, sebenarnya untuk cara minum yang murni nanti Bapak Ibu yang pengundangnya siapa nanti saya bisa kirimin juga videonya. Saya pernah sharing kok tentang bagaimana bikin yang murni. Karena anak saya dulu tipe yang kasih dikit aja udah dicium, udah tahu dia nggak mau minum. Yang penting Bapak Ibu saran saya Ibu Mariama jangan dipaksa. Jadi nanti dia takut seperti kayak minum obat itu malah trauma, ya kan? Tapi dengan kasih sayang, saran saya dengan kasih sayang, Ibu Mariama pun juga harus percaya memang agak sedikit telaten di seminggu 2 minggu pertama ya kan. Sebenarnya kalau dengar nanti juga ada pernah kita buat tanya jawab, ada Ibu Dwi Astuti itu yang pernah jawab juga sharing pengalamannya beliau pada saat anaknya susah minum alfa meta murni ya kan. Nah tapi boleh nggak dicampur dengan madu asli? Madu asli boleh, yang penting bukan gula pasir itu nggak boleh sama sekali. Campur garam juga boleh, masih campur garam boleh. Campur di jus boleh, di sup boleh, di nasi boleh. Nah, boleh campur di macam-macam. Seperti itu, gitu. Yang penting jangan gula ya kan. Oke, Pak Bu, apakah speed delay ini sudah dijawab tadi ya? Itu sebagian adalah juga dari kandungan, ya kan? Seperti itu, kayak gangguannya. Nah, kemudian anaknya kawan saya speed delay dan nggak fokus, pakai kuantum dan terapi. Oh, ini kesaksian ya. Anak kawan saya speed delay dan nggak fokus, pakai terapi kuantum dan alfa meta. Sekarang juga sudah bisa ngomong dan 2 tahun terakhir ini sudah masuk sekolah normal juga. Oke, banyak juga ya kesaksiannya ya dari alfa meta, alfa spin, Vitomax ya. Oke, next ada lagi, Pak Hardi. Oke, dan anak kawan saya dari Tenggarong nggak fokus di usia 9 tahun, kenal media alfa spin ini baru di usia 9 tahun, diterapikan kuantum, dan sekarang sudah sangat fokus dan puji syukur udah mandiri. Oke, bagus banget ya kesaksiannya. Ini dari Ibu Rona. Ini dari Ibu Rona. Tapi setiap habis makan, piringnya biasa dibuang aja kan? Tapi setelah konsumsi alfa meta dan alfa spin, sudah bisa mendengar perintah dan banyak sekali perubahannya. Oke. Anak saya Ibu Windari ya, anak saya dulu umur 2 tahun sering kejang demam dan daya tahan tubuhnya rentan karena sering batuk pilek tiap bulan konsumsi obat. Oh, anak saya dulunya umur 2 tahun sering kejang demam dan daya tubuhnya rentan karena sering ini. Alhamdulillah dengan konsumsi alfa meta dan alfa spin sembuh. Oke, masih banyak lagi Kak Pak Hati. Oke, terakhir ya. Oh, apakah speed delay harus menghindari minum susu sementara anak saya umur 4 tahun masih minum susu formula? Gimana solusinya Ibu dan Bapak? Ya kan? Mungkin ada yang mau menjawab, siapa terakhir ini? Bonus. Ya, kalau menghindari susu ya lebih baik kita kasih alfa meta aja. Yang seperti kita tahu ya, perkembangan alfa meta ya, ada slide-nya itu yang mengenai sel ya. Nah, kita lihat ya, ini sudah diteliti ya, dengan kontrol kita lihat ini yang sebelah kanan kiri atas itu kan sel sarafnya kan bagus ya, jadi ada sambungannya, ada koneksi antara satu dan lainnya. Terus setelah pemberian glutamat atau itu yang vicin ya, nah kita lihat jadi sambungannya itu sinapsnya terputus. Nah kita lihat ini perbedaan antara alfa meta yang cuma 1 miligram per 24 jam per hari sama yang normal 1 sendok akar itu ya. Nah kita lihat perbedaannya, yang kiri bawah memang ada perkembangan tapi tidak signifikan. Terus yang sebelah kanan bawah ini yang seperti ini, nah ini kita lihat malah sel-sel otaknya itu lebih padat daripada yang sebelah kiri atas yang kontrolnya ini. Jadi kita juga harus melihat ya, khusus alfa meta itu seperti kita mengkonsumsi
obat ya. Obat kalau yang 500 mg untuk orang dewasa cukup ya. Tapi kalau dijadikan cuma 100 mg atau 50 mg sepersepuluhnya, nah meskipun obat itu bermanfaat tapi tidak berefek karena dosisnya kurang. Nah, Alfameta juga begitu. Jadi karena itu berupa makanan sehingga pemberiannya harus lebih sering. Kita gantilah formula itu dengan makanan Alfameta itu, boleh dicampur dengan apa ya, dengan protein supaya dia bisa dimakan dan dapat asupan proteinnya juga. Nah, kita lihat yang sebelah kanan bawah ini bagus sekali perkembangannya. Nah, nanti ada video yang terakhir ya, mengikuti dari sharing tadi dari yang cerebral palsy ya. Kita lihat perkembangannya. Oke, ini kondisi awalnya ya, berarti dok dikasih lihat lagi yang kondisi awalnya dia. Nah ini jinjit, ya. Oke. Terus yang lagi itu ini belum dulu. Ini yang setelahnya ya, berarti ya. Tapi pegangan apa yang penting udah bisa bertahan agak lama itu udah bagus. Iya. Iya, ini kuat ya, sudah mulai kuat ini maksudnya. Iya, pinter ya. Ah iya. Nah. Itu lupa maksudnya, Pak. Iya. Heeh. Heeh. Lupa. Nah. Plek. Pinter plek. Iya. Wow, luar biasa ya. Iya, pinter, Dek. Ya gitu. Terus latihan terus. Latihan Pinter. terus sayang ya. Ininya sampai bawah. Pinter. Pinter Reca. Wow. Pelan-pelan. Iya. Dan itu hitungannya cuma 1-2 bulan loh, 1 bulan ya dok ya. 24 April. Dokter termute. Halo. Ya, itu kan ya berarti ya baru sebulanan ya. Ya, sebulan. Oke. Orang Wow, tuanya luar juga biasa telaten ya. itu. Ya. Oke, jadi oke. Oh, ini yang tadi pertanyaannya apakah harus menghindari? Iya, pastilah ya harus menghindari minum susu karena tadi kalau sudah dengar tadi dari artikelnya, ya kan, efek dari susu itu kalau lari ke otak jadinya membuat jadi efeknya seperti kayak mengkonsumsi morfin. Jadi kalau saran saya karena ini pengalaman saya sendiri ya, saya kurangin bahkan stop total sejak saya tahu tentang bahayanya susu. Susu itu sebenarnya nutrisinya banyak, tapi untuk anak-anak yang terlambat perkembangan itu ternyata tidak mudah dicerna ya, makanya efeknya larinya seperti ke otak itu jadinya seperti jadi kayak punya dunia sendiri sehingga kalau diterapi jadinya lebih susah gitu. Itu mungkin sudah Saya jawaban nambahkan terakhir ya. tadi. Oh, ya. Saya boleh nambahkan. boleh banget. Oke. Jadi sebetulnya kan Ya. susu itu terutama bahan bakunya dari susu sapi ya atau susu kambing. Itu yang itu kan kaseinnya. Nah, sekarang kalau misalnya putranya bapak atau ibu ya sampai selama ini masih ada gangguan speak delay, bisa konsultasi dengan dokter susu apa yang cocok untuk dia. Nanti sekarang ada dengan teknologi itu kaseinnya udah dirubah jadi hipoalergi. Jadi nanti ada beberapa susu yang digunakan untuk anak-anak yang ini karena sifatnya saya katakan tadi betul dikatakan Bu Mary itu individual. Nah, satu yang tahan, tapi yang pada prinsipnya itu karena kaseinnya itu tadi. Nah, sekarang dari beberapa produk susu itu sudah ada yang rendah kasein atau sama sekali ada kaseinnya. Ya, terima kasih. Oh, oke, terima kasih ya dokter. Jadi semakin kemajuan teknologi, kalau memang mau tambah susunya, carilah susu yang ibaratnya non kasein, berarti ya kan. Nanti bisa tanya ke dokternya. Tapi kalau misalnya belum ketemu, lebih baik nggak usah konsumsi yang ada kaseinnya, berarti ya dok ya. Ya. Oke, saya rasa udah cukup ya banyak ini ya banyak. Kalau saya bilang semoga Bapak Ibu semua mendapat informasi yang tepat. Nah, untuk cara penggunaan Alfametanya bagaimana untuk Alfaspin, Vitomax ya kan? Nanti Bapak Ibu tanya sama pengundangnya ya. Kalau Alfameta memang saran kami terutama di 3 bulan awal itu 1 hari 3 kali minimal ya kan, 3 sampai 5 kali boleh. Nah, tapi untuk penakarannya nanti sesuai dengan usianya nanti Bapak Ibu boleh tanya sama pengundangnya lagi. Saran saya Bapak Ibu harus tanya sama pengundangnya untuk lebih jelas lagi ya kan cara penggunaannya. Untuk Alfaspin memang yang terbaik
kalau yang dibilang tadi Bu Marlia itu kuantum ya kan, itu bagus banget ya kan. Makanya saya tahu Bu Marlia punyanya nggak cuma 10, sekarang Alphaspin punya banyak ya kan. Nah, kemudian itu kuantum ya, tapi kalau terjelek pun Bapak Ibu yang tantangan dana minimal harus punya 1 atau 2 ya kan. Itu bagus banget ya kan. Nah, kemudian juga untuk Vitomax itu juga penggunaannya nanti Bapak Ibu bisa tanya sama pengundangnya. Untuk harganya gimana Bapak Ibu juga tanya sama pengundangnya ya kan, karena pembeliannya nanti resmi langsung ke perusahaan ya kan. Dan kebetulan juga ada promo khusus hari ini bentuk karena dalam rangka memperingati Hari Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti segera tanya pengundangnya karena ini terbatas banget ya. Siapa cepat dia dapat untuk bisa dapat paket yang promo untuk mendapatkan Alphaspin, Alphameta dan Vitomax ya kan. Nah, terakhir mungkin saya lebih ambil kesimpulan ya. Tadi sekali lagi kami ingatin ya Bapak Ibu ya. Satu, Bapak Ibu orang tua harus berpikiran positif ya kan untuk anaknya. Saran kami sih, kalau saran saya sih setiap malam Bapak Ibu untuk anaknya panggil nama anaknya dan ajak dia ngomong sebelum dia tidur, itu bagus banget juga ya. Ibaratnya dielus ya kan dengan kasih sayang. Panggil misalnya anaknya siapa, Dede, Dede pintar ngomong, Dede punya banyak teman, Dede bisa bicara, Dede bisa panggil papi mami atau ayah bunda, kayak gitu. Jadi dibisikin tuh bagus banget ya, satu yang positif. Kemudian kedua juga Bapak Ibu tetap harus konsultasi dengan dokternya pribadi ya kan, tetap untuk karena yang tahu, karena kan kalau kita nggak bisa lihat lewat Zoom gini semuanya langsung bisa deteksi kondisi Bapak Ibu punya anak ya kan. Nah, itu harus dengan konsultasi pribadi dengan dokter ya kan. Nah, ketiga, adalah dari pola hidup sehat. Nah, ini yang solusi penyembuhan alami itu adalah dari pola hidup sehat yang tadi nutrisi alami dan dari lingkungan radiasi yang tadi Alphaspin ya, alat dari Jerman. Jadi kita itu lakukannya lengkap ya kan. Kemudian juga terapi tetap harus dilakukan gitu loh. Cuman memang ini pengalaman saya sendiri ya, banyak yang cuma melakukan terapi aja ya perubahannya maksimal ya kan. Nah, tapi harus terapi ya kan, simulasi, tapi juga pola hidup sehat, nutrisi yang tepat. Nah, perubahannya pengalaman kami karena kami udah nemukan hampir 10 tahun ini ya, perubahannya sangat signifikan. Jadi bukan cuman anaknya Bu Marlia aja yang ngalamin perubahan, anak saya ngalamin perubahan, tadi juga cucunya Dokter Dwi juga ngalamin perubahan, dan sebenarnya udah banyak sekali sih anak-anak yang ngalamin perubahan sejak mereka nggak hanya diet makanan, nggak hanya terapi, nggak hanya konsultasi, tapi mereka juga pola hidup sehat menggunakan nutrisi yang alami dan menggunakan terapi untuk harmonisasi lingkungan. Nah, jadi harus dipakainya lengkap semua ya. Dan saran kami jangan ditunda Bapak Ibu. Semakin ditunda usianya semakin biayanya lebih besar. Semakin ibaratnya dengan konsep yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya fungsinya apa? Menghemat waktu, tenaga, biaya dan perasaan Bapak Ibu ya kan? Karena ini berpacu dengan usia. Jadi sekali lagi jangan ditunda. Semakin dini ditanganin, yang tadi dibilang Dokter Dwi kan, semakin dini ditanganin, semakin cepat perubahan yang dialami pasti. Anak-anak yang usianya dini pada saat konsumsi Alphameta, Alphaspin pasti lebih cepat dibandingkan anak-anak yang sudah sangat dewasa. Contoh kayak Bu Marlia usianya waktu itu saya tahunya usia 4 tahun ya atau 7 tahun, termasuk dini waktu itu juga. Dan perubahannya makanya termasuk yang signifikan. Jadi saran kami jangan ditunda di usia yang paling tepat adalah sekarang ini. Bapak Ibu segera tanganin saran kami. Oke, nanti Bapak Ibu bisa hubungin pengundangnya masing-masing ya kan. Seperti itu. Oke. Terima kasih yang ini ya, terima kasih untuk Dokter Sugeng, untuk Bu Marlia, untuk Dokter Dwi, dan untuk semua yang sharing ya kan, kemudian juga yang bertanya, semoga menjadi berkah buat Bapak Ibu dan keluarga semua. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam.